ketika mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mulai atak-atik HP. Mulai bingung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Jumahar, guru SD Negeri 5 Kebau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti, kelas 10.41. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang salah satu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mari simak video saya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Tujuannya adalah agar setiap siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengenali bahwa siswa dalam satu kelas memiliki keragaman dalam hal kecepatan belajar, gaya belajar, dan latar belakang, sehingga diperlukan metode dan strategi yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Saat mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita terlebih dahulu berdiskusi bersama kepala sekolah. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan agar pelaksanaan berjalan lancar dan efektif. Yang pertama, pemahaman konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, identifikasi dan analisis kebutuhan siswa. Yang ketiga, dukungan sumber daya dan fasilitas. Yang keempat, rencana pengembangan kompetensi guru. Yang kelima, perencanaan manajemen kelas yang fleksibel. Yang keenam, pengaturan waktu dan jadwal belajar. Yang ketujuh, evaluasi dan monitoring. Yang kedelapan, kolaborasi dengan orang tua siswa. Setelah kita berkoordinasi dengan sekolah, selanjutnya kita berkoordinasi dengan rekan guru adalah langkah penting dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah beberapa hal yang dibicarakan untuk memastikan penerapannya berjalan dengan baik. Yang pertama, pembahasan tentang pemahaman dan penyeragaman konsep. Yang kedua, pembagian tugas dan kolaborasi dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, identifikasi karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, pengembangan strategi pembelajaran. Yang kelima, sumber daya dan alat dukung. Yang keenam, manajemen kelas untuk diferensiasi. Yang ketujuh, asesmen dan evaluasi. Yang kedelapan, refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas melibatkan penyusunan metode, strategi, dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Berikut adalah langkah yang harus kita persiapkan di dalam kelas. Yang pertama, menyiapkan lingkungan belajar yang fleksibel. Atur ruang kelas agar memungkinkan fleksibilitas dalam pengelompokan siswa dan aktivitas belajar. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Mulailah kita melakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Asesmen ini dapat berupa kuis, observasi, atau wawancara singkat. Nah, selanjutnya, diferensiasi konten. Kita menyediakan materi yang beragam untuk dipelajari siswa, misalnya ketika mengajarkan suatu topik, gunakan berbagai media seperti teks, video, infografis, atau kegiatan eksperimen. Nah, yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Kita berikan pilihan aktivitas belajar yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa. Misalnya, saat mempelajari suatu konsep, beberapa siswa bisa belajar melalui diskusi kelompok, sementara yang lain dapat melakukan proyek individu atau menyelesaikan latihan soal. Nah, yang selanjutnya, diferensiasi produk. Kita memberikan siswa kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai bentuk. Alih-alih hanya memberikan teks tertulis, izinkan siswa untuk membuat presentasi, poster, atau bahkan simulasi. Nah, selanjutnya, pendampingan dan umpan balik yang personal. Lakukan observasi selama kegiatan belajar dan berikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi rutin di akhir pembelajaran.